lagi bersama saya Kak Doni di bimbingan Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, di sini kita akan mulai belajar fisika dengan tema dinamika rotasi. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, langsung saja kita mulai ya. Di sini adalah lanjutan dari dinamika rotasi yang pertama semalam. Ini dinamika rotasi yang kedua ya. Di sini kita akan mempelajari tentang energi kinetiknya dan momentum sudutnya ya. Karena benda berbentuk seperti lingkaran yang berputar atau berotasi itu pasti memiliki energi. Energinya apa? Energi kinetik ya. Karena dia tidak punya ketinggian, dia dengan kecepatan saja pada bidang datar. Jadi untuk yang pertama yaitu energi kinetik untuk benda yang berotasi ya. Ini dimana rumusnya? Nah, pencatatan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki kecepatan ya. Sebelumnya kita mengenal rumus energi kinetik ialah setengah mv kuadrat. Itu ya adik-adik. Maka untuk benda yang berotasi ini memiliki energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi ya. Jadi ini dengan kecepatan dan ini energi kinetik ketika dia berputar, di mana ekal transnya rumusnya sama setengah mv kuadrat. Nah, perbedaannya di sini ekal rotasi karena dia adalah benda yang berputar, pasti itu memiliki percepatan sudut ya. Jadi ekal rotasinya adalah setengah i omega kuadrat. Mana I itu adalah momen inersia yang sebelumnya sudah kita pelajari di dinamika rotasi yang pertama. Jadi di sini Eka itu energi kinetik, kita buat saja ya, di mana Eka itu energi kinetik. Satuannya joule dan m itu massa, I itu momen inersia, dan omega itu sendiri adalah percepatan sudut radian per volt. Oke, agar lebih mudah kita lihat contoh soalnya. Adik-adik, di sini ada satu contoh soal mengenai energi kinetik rotasi ya. Katanya, bola pejal bermasa m berjari-jari f menggelinding di bidang datar dengan kecepatan v. Nilai perbandingan ekal translasi dan rotasi bola adalah. Nah, jadi di sini tidak diketahui angkanya, dia dimisalkan saja dengan variabel atau simbol dari besaran itu sendiri. Yang ditanya adalah nilai perbandingan dari energi kinetik ketika dia bertranslasi dan rotasi. Oke, coba kita lihat ya. Di sini diketahui M-nya itu M, V-nya itu V, dan R-nya itu R ya. Yang ditanya Eka trans banding Eka rot. Nah, jadi caranya supaya enak kita buat aja seperti ini bentuknya ya. Eka trans banding Eka rot. Karena perbagi banding itu sama ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita masukkan saja rumusnya.
eka translasi rumusnya itu adalah setengah mv kuadrat, dan eka rotasi itu adalah setengah i omega kuadrat. Ya, adik-adik. Nah, di sini kan tidak ada angka dan simbol besarannya juga beda-beda. Jadi coba kita jabarkan gimana caranya supaya besaran-besarannya bisa kita lebih sederhanakan lagi ya. Selanjutnya di sini kakak buat ini setengah mv kuadrat per. Nah, di pelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang rumus momen inersia, di mana rumusnya adalah mr kuadrat. Ya kan adik-adik? Sekarang tinggal kalian perhatikan momen inersia suatu benda itu kan berbeda-beda. Untuk bola atau benda yang bulat seperti bola penjal, bola berongga, ya. Ada 13 jenis benda itu dengan nilai koefisiennya berbeda-beda. Untuk katanya bola pejal, ini koefisiennya 2/5 ya. Jadi ada yang 1/3, ada yang 1/2. Dan selanjutnya rumus dari omega itu bisa disederhanakan menjadi V per R. Nah, selanjutnya setelah sudah kita dapat ini, kita masukkan kembali ke rumus awal dengan menggantikan I dan omega setengah dikali I 2/5 mr kuadrat dikali V per R. Ini ya adik-adik, rumusnya V per R. Tapi ini kan di sini tadi di bentuk awalnya dia omega kuadrat, tinggal kita kuadratkan saja. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan, ini tetap mv kuadrat per, nah setengah kali 2/5, coba dicari artinya itu adalah 2/10 ya. Atau boleh kita tewaskan di sini, kita coret saja, bisa kita matikan menjadi 1/5 kalau mau lebih cepat ya. Oke, ini selanjutnya mr kuadrat, ini pangkat 2-nya kita sederhanakan menjadi v kuadrat per r kuadrat. Nah, sampai di sini coba adik analisa dulu mana yang bisa dimatikan. Kalau kita lihat bentuknya, maka M di sini bisa hilang, V di sini bisa hilang, dan R di sini bisa hilang. Maka perbandingan eka translasi dan eka rotasinya tinggal 1/2 banding 1/5. Nah, selanjutnya sampai sini saja sudah benar sih. Kalian tinggal nyocokkan ke option. Tapi kan optionnya tidak ada yang dalam bentuk pecahan. Jadi harus kalian ubah menjadi bilangan yang bulat ya. Nah, kalau kita lihat, kalau 1/2 ini per 1/5, kalau kita samakan itu penyebutnya menjadi per 10, maka ini menjadi 5/10 per ini 2/10. Nah, ini caranya mengubah bentuk tanpa mengubah nilai ya. Karena setengah itu kan sama dengan 5/10 dan 1/5 sama dengan 2/10. Maka sampai di sini ini bisa kita hilangkan, maka perbandingannya tinggal 5/2 ya. Selanjutnya yang ditanya adalah eka trans banding eka rot. Jadi itu hasilnya adalah 5/2. Maka optionnya adalah B. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Dikatakan di sini sebuah roda berjari-jari 0,4 m dan bermassa 1 kg memiliki momen inersia 2 kg/meter kuadrat dan menggelinding di atas tanah. Bola melaju dengan kecepatan
Hitunglah energi kinetik bola tersebut. Jadi ini contohnya ada sebuah bola ya yang menggelinding di atas tanah dengan kecepatan dan momen inersia, masanya ada dan jari-jari roda atau bola itu pun ada. Jadi yang ditanya energi kinetiknya. Nah, sebelumnya kita analisa dulu soalnya. Apa-apa saja yang diketahui. Di sini diketahui roda berjari-jari 0,4, berarti jari-jari itu R 0,4 M, bermasa 1 kilo, memiliki momen inersia I sama dengan 2 kg meter pangkat 2 dan kecepatan 40 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Nah, kita jawab ya. Jadi untuk benda yang berbentuk bulat ketika menggelinding itu memiliki energi kinetik yang terdiri dari translasi dan rotasi ya. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya. Setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Coba kita analisa. M-nya ada, V-nya ada, I-nya ada, omeganya. Di mana omeganya? Jadi omeganya nanti kita sederhanakan menjadi seperti contoh tadi, V per R ya adik-adik. Nah, biar lebih paham, lebih jelasnya kita buat saja di sini. Setengah mv kuadrat tambah setengah I V kuadrat R kuadrat. Oke, kalau semuanya sudah ada, satuannya juga sudah pas, tinggal kita masukkan saja ya. Setengah dikali M-nya 1, V-nya 40 pangkat 2 ditambah setengah I-nya 2, V-nya 40 dan R-nya adalah 0,4 pangkat 2. Oke, kita analisa mana yang bisa disederhanakan. Kalau kita lihat ini bisa kita matikan ya. Selanjutnya tinggal ini juga satunya anggap saja hilang karena bilangan berapapun dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka selanjutnya setengah dikali 1600 ditambah 1600 per 0,4 pangkat 2 itu 0,16. Oke. Ini juga bisa kita matikan. Hasilnya 800. Nah, ini selanjutnya supaya mudah, ini kan dua angka di belakang koma, kita hapus saja. Pangkat negatif pangkat min 2 ya kan, atau 16 kali 10 pangkat min 2 boleh. Nah, ketika pangkat negatif itu kita pindahkan ke atas menjadi pangkat positif ya. Pangkat negatif naik ke atas jadi pangkat positif. Maka ini tinggal 800 ditambah ini tinggal 10 di 10.000 ya adik-adik, 0 yang 4 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya 10.800 Joule. Optionnya adalah C. Selanjutnya kita mempelajari tentang momentum sudut di dinamika rotasi itu ya. Jadi untuk benda yang berbentuk bulat yang bergerak berotasi itu memiliki sudut ya. Jadi kita bisa menentukan sudut-sudut benda itu pada setiap momennya. Di mana rumusnya L awal sama dengan L akhir, di mana momentum sudutnya itu ialah
momen inersia dikali dengan percepatan sudut itu sendiri, yaitu I1 kali omega 1 tambah I2 kali omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen tambah I2 omega 2 aksen, di mana L-nya itu adalah momentum sudut, I-nya momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut benda. Selanjutnya bisa juga omega T sama dengan omega 0 kuadrat dikurang 2A theta. Di sini omega T-nya itu adalah kecepatan sudut akhir. Omega 0 adalah kecepatan sudut awal. Jadi akhir kakak simbolkan dengan T, awal dengan O, supaya atau 0 ya, supaya mudah membedakannya. Agar adik-adik paham, kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada soal pengantar, katanya sebuah bola memiliki momen inersia sebesar 0,5 kg meter kuadrat. Bolanya berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Roda diberi gaya tanggensial sehingga memiliki momen gaya 50 Nm. Maka sudut yang ditempuh bola sampai berhenti adalah, jadi ini ceritanya ada bola ya. Ada bola diberi gaya dia sebesar 50 Nm, kecepatan sudutnya 10. Nah, ketika bola itu berhenti, berapa sudut yang dibentuknya? Coba kita hitung sama-sama ya. Kita analisa soalnya. Di sini diketahui momen inersianya 0,5 dan kecepatan sudut berarti omega ya 10 radian per sekon diberi gaya sehingga memiliki momen gaya. Momen gaya di sini torsi ya, semalam sudah kita bahas di dinamika rotasi 1 sebesar 50 Nm. Yang ditanya sudutnya. Ya, jawab. Jadi sudut yang dibentuk bola itu ketika berhenti. Jadi kita memakai rumus yang ini ya adik-adik. Omega T karena dia mengandung theta, karena yang ditanya sudutnya. Omega 0 kuadrat kurang 2A theta. Nah, selanjutnya kita perhatikan omega T-nya ada, omega 0-nya ada, theta-nya ada. Theta-nya yang ditanya, A-nya belum ada ya adik-adik. Sebelumnya, karena dia yang ditanya sampai bola berhenti, maka itu omega T ya, omega T-nya 0. Karena bolanya berhenti, tidak memiliki kecepatan lagi. Sementara omega awalnya ini 10. Ini didapat karena diberi gaya tadi. Oke, selanjutnya A-nya belum ada di soal. Dari mana kita mencari A? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang torsi dengan rumus I dikali A. Ya adik-adik, dari rumus ini kita cari dulu A-nya sehingga dapat torsinya itu adalah 50, I-nya itu 0,5 kali A. Maka A di sini adalah 50 dibagi 0,5. Itu sama dengan 100 ya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke rumus awal. Omega T sama dengan omega 0 kuadrat dikurang 2A theta. Di mana omega T-nya itu 0. Omega 0-nya itu adalah 10 pangkat 2-an dikurang 2 kali 100 kali theta. Selanjutnya, karena yang di sebelah kiri ini bernilai 0, maka suku yang kedua ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya, agar lebih mudah dilihat, mudah dihasilkan. Karena dia di kanan ini bernilai negatif, maka ketika pindah dia bernilai positif, menjadi 2 kali 100 dikali theta. Jadi itu sama dengan 10 kuadrat.
Selanjutnya kita hasilkan di sini 200 theta sama dengan 100. Maka theta sama dengan 100 dibagi 200. Maka hasilnya adalah 0,5 atau radian. Kalau kita lihat optionnya adalah A. Oke, sekianlah pembahasan kita hari ini mengenai dinamika rotasi. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian dan lebih semangat belajar di rumah. Bersama bimbingan belajar Master Ilmi, Manjada Wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.